Melakukan pemeriksaan, kita harus menyampaikan informed consent terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum Bu, saya dengan Dr. Meina, saya akan melakukan pengambilan darah untuk Ibu untuk mengetahui diagnosis penyakit Ibu. Nah, pada pengambilan darah ini mungkin akan menimbulkan rasa nyeri, namun sesuai prosedur yang dilakukan, saya berusaha akan meminimalkannya. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Nah, langkah pertama yang kita lakukan pada pemeriksaan vena fungsi ini adalah kita mempersiapkan alat-alat peralatannya. Ada alkohol, ada kapas, ada kasa, ada spet yang disposable, ada tabung untuk sampel darah. Di sini saya menggunakan tabung EDTA, kemudian ada alcohol swab, kemudian ada handscoon, ada plaster, ada hemolyt atau blood lancet atau dapat digunakan autoclick. Kemudian ada rak tabung serta tabung reaksi setara. Kemudian ada tisu, ada termometer, ada turniket atau karet pengebat, dan di sini saya menggunakan stopwatch dengan menggunakan handphone. Langkah selanjutnya adalah tentukan area yang akan dilakukan vena fungsi. Maaf Bu, boleh diangkat? Maaf ya. Kemudian kita pasang handscoon atau sarung tangan. Kemudian kita pasangkan turniket kira-kira sekitar 3 jari dari fossa cubitti. Oke, Bu. Dengan posisi tangan pasien hiperekstensi dan dalam keadaan dikepal, boleh dikepal Bu tangannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan disinfeksi pada daerah yang akan melakukan vena fungsi dengan menggunakan alcohol swab, yaitu dengan menggosokkan dari dalam keluar dengan berputar. Kemudian selanjutnya adalah persiapkan jarum spet dengan jarum yang sesuai, jarum yang disposable dengan bagian yang terbuka ke arah atas. Kemudian pastikan juga bahwa bagian siring dengan jarumnya terkunci dengan baik. Selanjutnya kita arahkan ke bagian yang akan ditusuk. Maaf ya Bu, ini saya akan melakukan menusukan, mungkin akan merasakan sedikit nyeri tapi rileks saja ya. Nah, kemudian arahkan sekitar membentuk sudut 30-40 derajat sampai menembus vena. Kemudian apabila telah masuk sampai ke vena, isap secara perlahan-lahan. Kemudian isap secara perlahan-lahan darahnya, jangan sampai terjadi pembentukan busa. Kemudian setelah dipastikan darah telah masuk, kita lepaskan turniket. Maaf Bu, kepalangannya bisa boleh dibuka. Kemudian isap darah sampai batas yang kita perlukan. Kemudian apabila darah telah sampai batas yang kita perlukan, kemudian kita ambil kapas kering dan letakkan di atas tempat dilakukan vena fungsi tadi. Maaf Bu, bisa tolong dipegang kapas keringnya. Oke, makasih. Terus kemudian
Kemudian sambil pasien memegang kapas kering pada daerah yang telah dilakukan vena pungsi, kita memindahkan darah yang telah kita dapatkan ke tabung sampel darah, tabung EDTA. Tabung ini telah mengandung koagulan, kemudian kita pindahkan melalui dinding tabung. Pindahkan secara perlahan-lahan sampai batas yang telah sesuai. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan homogenisasi dengan cara seperti gerakan angka 8 agar merata. Nah, kemudian sampel siap dilakukan pemeriksaan. Baik Bu, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan masa pembekuan atau liwet. Jadi pertama kita siapkan 3-4 tabung reaksi bersetara. Kemudian kita tulis dengan spidol tabung ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan fungsi vena seperti prosedur sebelumnya. Kemudian lakukan prosedur vena fungsi seperti sebelumnya. Saya pasang tourniquetnya dulu. Tangannya silakan dikepal, Bu. Kemudian kita arahkan jarum dengan bagian yang terbuka ke atas ke arah yang akan ditusuk untuk melakukan pengambilan darah. Nah, kemudian jika darah setelah masuk ke dalam tabung, maka kita hitung dengan stopwatch. Kemudian isap darah sampai 5 cc atau 5 mili. Nah, lalu lepaskan tourniquet. Kemudian jika telah sampai 5 mili, tarik secara perlahan-lahan. Aku bisa tolong dipegang. Kemudian kita ambil keempat tabung dalam genggaman. Nah, masing-masing tabung kita isi sebanyak 1 mili atau 1 cc tiap tabung dengan keadaan miring melalui dinding tabung. Kemudian tabung kedua juga sama. Kemudian tabung ketiga juga sama. Kemudian tabung keempat juga sama. Nah, setelah itu kita angkat tabung setelah itu kita genggam, kita lakukan inkubasi selama 4 menit. Kemudian setelah dilakukan inkubasi selama 4 menit, kita angkat tabung pertama, lalu kita miringkan. Setelah 30 detik kita amatin apakah darah membeku atau tidak. Jika belum, kita kembalikan ke dalam genggaman. Kemudian kita tunggu 30 detik lagi. Kemudian kita lihat apakah telah membeku atau tidak. Jika telah membeku, maka letakkan kembali ke tabung. Nah, kemudian selanjutnya adalah tabung kedua. Kita angkat, kita miringkan apakah telah membeku atau tidak. Jika belum, kembali dimasukkan ke dalam genggaman. Kemudian tunggu lagi selama 30 detik.
Nah, kemudian kita angkat lagi. Apabila darah telah membeku, kita kembalikan ke dalam rak tabung. Kemudian tabung ketiga juga kita angkat, kita miringkan. Setelah 30 detik, kita lihat apakah darah telah membeku atau belum. Jika belum, kembalikan ke dalam genggaman, tunggu lagi setelah 30 detik, kemudian angkat lagi, miringkan apabila telah membeku. Kemudian kita taruh kembali ke dalam rak tabung. Kemudian tabung keempat atau tabung terakhir adalah kita angkat, terus kita miringkan, kita lihat apakah telah membeku atau tidak. Kemudian jika belum, setelah 30 detik kita kembalikan lagi, terus kita tunggu lagi selama 30 detik lagi. Kemudian apabila telah kita angkat kemudiannya setelah dihitung 30 detik, apabila telah membeku, kita kembalikan ke rak tabung. Nah, hasil dari semuanya kita catat, kemudian kita jumlahkan, lalu kita hitung rata-rata dengan cara jumlah dibagi 4. Nah, dari hasil pemeriksaan masa pembekuan atau liwet pada keempat tabung ini, dilaporkan masa pembekuannya adalah 1,5 menit. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan masa perdarahan atau bleeding time dengan menggunakan metode IV. Jadi langkah pertama adalah kita melakukan disinfeksi pada bagian yang akan diuji masa perdarahan. Pada bagian tengah lengan volar bawah. Nah, kemudian kita pasang tensimeter. Saya pasang dulu tensimeternya. Sekitar 3 jari dari fossa cubitis. Nah, kemudian kita pompa sampai tekanan 40 mm air raksa, kemudian kita pertahankan. Kemudian selanjutnya adalah kita tegangkan kulit. Nah, selanjutnya kita lakukan tusuk dengan hemolid atau blood lancet sedalam 3 mm. Kemudian setelah darah keluar, kita tekan stopwatch dan kita tunggu selama 30 detik. Nah, kemudian kita akan mengisap dengan tisu dengan menggunakan ujung tisu, tapi jangan sampai mengenai dinding kulit dan jangan menekan. Kemudian setelah 30 detik kemudian kita isap lagi untuk yang keduanya. Kemudian isap lagi setelah 30 detik tanpa mengenai dinding kulit. Nah, sampai tisu tidak terisap di tisu lagi. Nah, pada metode IV ini setelah yang saya lakukan, kemudian kita melaporkan hasilnya. Nah, didapatkan 3 bercak ya, Bu. Berarti di sini bercak pertama yaitu 30 detik, bercak kedua 60 detik, bercak ketiga 90 detik atau 1 menit 30 detik. Nah, berarti tercapai pada saat bercak ketiga yaitu 1 menit 30 detik. Pemeriksaan yang baru saja saya lakukan adalah pemeriksaan masa perdarahan atau bleeding time dengan menggunakan metode IV. Nah, kemudian ada juga bleeding time pemeriksaan masa perdarahan yang dengan metode Duke, yaitu dengan pada cuping telinga penderita. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan uji tourniquet atau rumple lead test. Jadi pertama kita tentukan dulu tekanan darah pasien, kemudian kita buat lingkaran dengan diameter 5 cm dengan jarak 3 jari atau 5 cm di bawah fossa cubiti di bagian volar lengan bawah. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan tensimeter.
Nah, kemudian kita naikkan dan pompa sampai sesuai dengan tekanan darah atau paling maksimal 100 mm air raksa. Nah, kemudian kita pertahankan selama 5 menit dan kita perhatikan di bagian lingkaran. Setelah 5 menit, kemudian setelah kita diamkan selama 5 menit, kemudian kita turunkan pompa secara perlahan. Lalu kita lepaskan tensimeter. Nah, kemudian kita amatin pada lingkaran apakah terdapat bintik-bintik merah atau petike atau petaki selama 10 menit, yaitu di 5 menit pertama dan di 5 menit kedua. Nah, setelah 5 menit pertama dan 5 menit kedua ternyata tidak ditemukan ya Bu bintik merah atau petaki, berarti dilaporkan sebagai negatif. Nah, pemeriksaan yang baru saja saya lakukan adalah uji turniket atau Rumpel Lead Test. Nah, pada pemeriksaan ini jika ditemukan bintik merah kurang dari 5 atau tidak ditemukan, maka dilaporkan sebagai negatif. Kemudian apabila ditemukan 5-10 bintik merah dilaporkan sebagai positif 1. Kemudian apabila ditemukan 10-20 bintik merah atau petaki dilaporkan sebagai positif 2. Nah, dilaporkan sebagai positif 3 jika ditemukan bintik merah, dijumpai bintik merah pada bagian polar atas. Nah, kemudian dilaporkan sebagai positif 4 jika dijumpai bintik merah pada bagian atas dan polar dijumpai bergabung satu sama lain. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.